penyair yang selalu gagal menulis puisi tentang ibunya. Sebelum aku merampungkan puisi, air mataku selalu runtuh ke pipi. Setelah aku gagal menulis puisi, aku membayangkan semesta menyentuh relung paling sepi. Bahkan ketika aku menulis kisah ini, kata demi kata aku letakkan penuh hati-hati. Serampung gerimis pada senja yang tak lagi manis, aku menyusuri sebatang jalan rebah di antara pepohonan yang berbaris. Aku melihat rintik air menjelma berbaris kata yang bergegas habis. Seperti air mataku yang tak lagi tragis. Seperti puisi-puisiku yang selalu gagal aku tulis. Sudah sewindu aku menjadi penyair. Lebih tepatnya disebut sebagai penyair. Karena aku khawatir menjadi penyair adalah keputusan yang amat getir. Sekaligus siap terlempar pada palung duka paling satir. Sementara aku hanyalah ranting yang hampir patah akibat banjir. Sementara aku hanyalah endapan-endapan kopi paling akhir. Selama sewindu itu, aku sudah berkali-kali menamatkan buku. Memilih dan memilah kata baku sampai terjebak pada kenangan yang beku. Selama sewindu itu, aku sudah menulis banyak buku. Tentu, buku puisi-puisi dengan gaya lama dan baru, sampai aku pernah memiliki kekasih, sebab ku beri puisi tentang rindu. Tapi, hari-hariku selalu pilu. Karena aku gagal dan tidak pernah mampu merampungkan puisi tentang ibu. Sebenarnya ibuku tidak terlalu suka dengan puisi, mungkin juga sulit mengerti puisi. Ibuku hanya rajin bangun pagi, menyiapkan kopi dan menanak nasi. Ibuku hanya rajin di dapur bersama api, di kamar bersama sepi, dan di teras rumah bersama ngerumpi, berbagi senyum tetangga sambil makan ubi. Aku pun juga seringkali membaca puisi tentang ibu. Tapi aku selalu gagal menemukan ibuku di puisi-puisi itu. Bukan karena puisi-puisi itu tak bermutu, bahkan sangat indah menurutku. Tapi ya gitu, aku seperti tak pernah benar-benar mengetuk pintu. Padahal sudah kukutuk dengan tanganku, kayu, palu, bahkan sampai kuketuk pintu itu dengan kalbu. Tapi ya gitu, ibuku tidak pernah hadir dalam puisi-puisi itu. Selama sewindu ngaji di kampus sastra, aku seringkali menulis karya dengan ragam tema. Juga seringkali ikut lomba dan juara pertama. Dan sampai hari ini, di dalam lemariku tergeletak sertifikat juara berjumlah 35. Tapi aku merasa percuma. Sebab salah satu pun puisi tentang ibu gagal bercengkrama. Sebenarnya dari 35 sertifikat itu, ada 2 perlombaan menulis karya sastra bertema ibu. Dua-duanya aku juara 1. Yang ke-1, lomba menulis puisi tentang ibu. Itu saat aku semester 1. Yang kedua, lomba menulis cerpen dalam rangka memperingati Hari Ibu. Tapi, puisi dan cerpen yang aku tulis waktu itu tak benar-benar berkisah tentang ibuku. Dan hanyalah hasrat semu untuk menang saja agar dikira penulis bermutu. Dan tentu, puisi dan cerpen itu sudah aku hapus dari laptopku, bahkan lenyap dari ingatanku.
Aku juga pernah berkali-kali menjadi juri lomba, mulai menulis puisi, baca puisi, musikalisasi puisi, sampai pantomim tanpa kata. Mulai dari tingkat SD sampai SMA. Selain itu, aku juga sering mengantar santriku lomba, berkali-kali juara mulai dari puisi, cerpen, dan novel, bahkan sampai mendapat hadiah 11 juta. Tapi ya gitu, aku selalu gagal menulis puisi tentang ibu meskipun itu hanya satu. Aku pernah mendaki gunung dengan maksud merenung. Lalu aku bayangkan ibuku yang sedang mengandung. Ibuku sedang menimangku dengan lagu Nang Linglung. Bahkan aku bayangkan sampai aku punya 3 adik kandung. Tapi tetap saja, kata-kata hanya menggantung. Aku gagal menulis puisi, Bung. Air mataku tak terbendung, dan tubuhku hanya mampu mematung. Aku pernah berlayar ke laut dengan maksud memunggut alam yang berdenyut. Aku perhatikan debur ombak menjelma selimut, membelai badan pasir yang rebah lalu hanyut. Tapi tetap saja, kata-kata gagal kupungut. Padahal aku sudah membayangkan ibuku dari siul subuh sampai senja yang menjemput. Duh, kabut. Aku kalut. Duh, maut. Aku takut. Aku pernah seminggu opname di rumah sakit, tergeletak pada kasur yang sempit. Sepanjang hari, ibuku di sampingku menyembunyikan rasa pahit. Dan kubalas dengan menyembunyikan air mataku di balik dinding kulit. Tapi tetap saja, kata-kata gagal dipingit. Padahal aku sudah merasakan peristiwa puitis saat tangan ibu memijit. Sudah hampir 100 cara ampuh yang kutempuh. Tetap saja aku gagal membuat puisi yang utuh. Mulai dari kolong jembatan yang kumuh, sampai gedung pertunjukan yang menyediakan kopi seduh. Akhirnya, di ujung harapan yang hampir lusuh, aku bertemu seorang laki yang kuanggap kiai di Selasar Tasamu. Lelaki itu memiliki mata teduh, meski sebenarnya di otaknya itu ada perpustakaan dengan bertebaran buku-buku yang penuh. Memang sulit menulis puisi tentang ibu, Nduk. Lawong ibumu itu sudah manunggal dalam dirimu, menyatu dengan kamu. Kalau kamu ingin menulis puisi tentang ibumu, coba kamu beri jarak terlebih dahulu. Lelaki itu melempar gagasan sambil menyeruput kopi kesukaan, sedangkan aku merekam segala yang diucapkan sambil makan nogosari kesukaan. Coba kamu pergi ke air terjun. Di sana kamu akan merasakan air. Rasakan dengan khusyuk. Bayangkan suhu-suhu air itu menjelma mushaf cinta yang mengalir. Dan saat tubuhmu menyatu dengan air terjun, merasakan hantamannya berkali-kali, saat itu juga kamu akan kesulitan menulis tentang air terjun. Makanya, Nduk, kamu harus memberi jarak dengan air terjun jika kamu ingin menulis tentang air terjun. Ngerti, Nduk? Lalu, aku putuskan memberi jarak. Ibuku yang suka memasak terpaksa harus kujauhi dengan penuh sesak, kecuali ada kepentingan mendesak. Aku mulai bersiap menulis puisi tentang ibu di kamarku yang dindingnya mulai retak. Aku biarkan diriku terisak-isak. Ku tulis sebaris saja, dan tiba-tiba aku ingin membanting laptopku biar sekalian rusak. Aku hapus 7 baris kata yang sudah tergeletak. Aku beranjak, pergi mencari rujak, walaupun sebenarnya relung hatiku sedang berteriak.
Sehabis makan rujak di warung pinggir gang, aku menuju makam tempat mbahku yang tidur tenang. Doa-doaku melayang, luka-lukaku menyerang. Barangkali di hari yang hampir petang, sepertinya aku sudah tahu mengapa aku selalu kesulitan dan gagal menulis puisi tentang ibuku tersayang. Barangkali menulis puisi selalu gagal tercipta karena ibu hadir sebelum kata-kata. Ibu hadir jauh sebelum karya sastra. Ibuku hadir sangat jauh sebelum aku mengenal kata, cinta, dan air mata. Aku akan selalu gagal menulis puisi tentang ibu sampai kapanpun nanti. Karena ibu adalah kehadiran sebelum puisi. Karena ibu adalah puisi itu sendiri. Dan karena ibu adalah wajah Tuhan yang maha puisi. Aku ingin menghapus kisah ini.